Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 14 November 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. F-Talk edisi terakhir, edisi 13 November. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Ada cukup banyak. Kita akan bahas di F-Talk malam ini. Silahkan apabila ada saham yang lain yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, boleh isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Silahkan berikan keterangan ataupun pertanyaan terkait saham tersebut. Langsung kita mulai dari ISG. Hari ini ISG melanjutkan rebound, kenaikan setelah kemarin juga sempat naik dan masih belum bisa melewati 60 hari ini. Walaupun penutupannya tidak di level tertingginya, kalau kita lihat saat ini sudah tutup di atas sedikit EMA 60. Ini merupakan tanda-tanda yang cukup baik seperti yang kami sampaikan di stock call bahwa kecenderungan masih akan naik setelah terkonfirmasi membentuk sebuah higher low, ya, yang mana ini potensinya di atas 6860. Hari ini sudah di atas 6862, berarti potensi selanjutnya adalah ke 6900-an itu ya. Jadi masih sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call edisi minggu ini. Kita langsung lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Tolong bahas TINS, apakah akan ke 100 dalam jangka panjang? Wah, serem juga ini TINS. Sekarang harganya berapa? Kita akan bicara teknikal ya. Apakah 100 targetnya? Sementara ini belum ya, kalau kita lihat dari level terendah terakhir di tahun 2020 yang lalu. Kita akan coba lihat jangka panjang menggunakan monthly tentunya. Nah, ini TINS memiliki historical di level terendahnya yaitu di 400-an. Jadi ya, untuk bicara ke 100 itu bisa-bisa aja, tetapi secara teknikal belum ke 100 lah ya. Ini masih ke 400 sekian lah, 400-an dulu. Nah, nanti kalau itu ditembus baru kita akan bicara target berikutnya. Di sini di bawah sini ada gap juga ya terbuka. Ini gap 2006 ya. Ini belum tertutup sempurna ya. Sempat hampir tertutup di 2020 gitu ya. Namun di 2020 itu hanya turun sampai dengan 332. Jadi mungkin setelah 400 ada di 304 atau 302. Ini adalah gap supportnya untuk ke 100. Untuk saat ini sementara ini belum. Tetapi kalau ditanya bisa nggak ke 100, bisa nggak ke 50, ya bisa-bisa aja, kenapa tidak. Oke, kita lanjut. Mau info CPRO apa turnaround company like invest? Kita lihat. Turnaround itu berarti perusahaannya membaik gitu ya, dari kondisi sebelumnya atau dari rugi menjadi untung gitu kan. Secara harga seperti yang mungkin Anda sudah tahu, DF tidak boleh merekomendasikan saham di bawah 570 ya. Berarti angka 50 ini berarti nggak termasuk sebagus apapun. Nah, kita akan mengabaikan itu, kita coba lihat fundamentalnya. Apakah ini turnaround? Nah, ini memang sudah turnaround sejak 2020 yang lalu ya. Sudah mulai membalik dari rugi menjadi profit. Ini sebenarnya ya naik turun ya, ini nggak stabil ya, bukan berarti turnaround tuh gini ya, grafiknya tuh dari ruginya mengecil menjadi plus. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan ini memang kategori yang tidak stabil, artinya tahun ini rugi, tahun depan untung, tahun ini rugi, tahun besok untung, gitu. Berbeda ya. Nah, cara melihat seperti ini ya perlu kita melihat historicalnya kenapa ini naik. Dan kalau kita lihat dari angka revenue-nya ini nggak tumbuh itu ya, naik ya di angka 8 sampai dengan 6T aja, di situ aja. Ya, kalau setahu saya kalau yang perusahaan bagus itu harus ada peningkatan sedikit demi sedikit. Paling tidak dari 2016 ke 2022 itu ada perbedaan. Nah, sedangkan di sini tidak ada perbedaan. 2016 revenue 8,6, di 2002 kemarin itu 8,2. Dan ini kemungkinan di 2023 ini sekitar 8T juga. Jadi tidak ada yang bagus dari perusahaan ini, tidak ada pertumbuhan saya melihatnya, walaupun ini ada hijau, merah, hijau ya. Tapi ya itu adalah cerminan ketidakstabilan dari sebuah bisnis. Jadi jangan
Gini loh, jangan jangan melihat cuma satu data aja, kita harus melihat ke belakang. Ini tumbuh atau tidak. Karena ada juga perusahaan yang tiba-tiba labanya naik ratusan persen gitu ya. Setelah kita melihat ke belakang, oh ternyata memang dia naik turun signifikan sehingga persentasenya besar. Lihat cara melihat growth ataupun bisa dikatakan ini like atau tidak, itu kita harus melihatnya bagaimana sih karakteristik bisnisnya ini stabil atau tidak. Nah, seperti yang kami sampaikan, perusahaan-perusahaan yang kita invest itu memiliki grafik yang meningkat dari tahun ke tahun, gitu ya. Meskipun mungkin di tahun-tahun tertentu, misalkan di 2020 dia turun kinerjanya, itu hal yang mungkin bisa diwajarkan gitu ya. Walaupun ada juga perusahaan yang malah justru growth di 2020 yang lalu. Tetapi itu sebagai sebuah kewajaran ya kalau tahun ekonominya lagi buruk gitu ya. Tetapi kalau ekonomi yang nggak kenapa-napa, marketnya nggak kenapa-napa, tiba-tiba dia turun, berarti memang karakteristik dari bisnis dia sendiri, internalnya itu yang tidak stabil, bukan karena pengaruh dari ekonomi dan sebagainya. Jadi seperti itu cara melihat. Pertama dia 50-an, nggak masuk ke syarat investasi, kemudian dia tidak stabil. Memang terlihat bagus di beberapa tahun terakhir ini, tetapi saya melihatnya ini masih tidak stabil ya. Ini turun juga ini ya, kita lihat dari laba bersihnya pun ini turun 83%. Di 2022 dan di 2023 ini mungkin dia akan naik karena di 2022 kemarin turun gitu kan. Jadi naik turun seperti itu ya. Oke. Jadi ini tidak termasuk karena masih banyak sekali saham yang lebih baik. Ya, seperti itu. Jadi kalau tanya like invest, menurut saya tidak like invest dari sisi fundamental dan juga harga sahamnya yang tidak, risikonya masih berbahaya ke 50, tidur 50. Ini pernah tidur ya. Kalau udah tidur seperti ini ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Oke, itu semoga dipahami. Tetapi ini terserah Anda mau invest, monggo. Pak mau izin bertanya untuk view. Ini ada 2 UNVR ya. Saya baca tadi sebelum saya talk ini, saya baca ada UNVR-nya ada 2. Ini tanya teknikal. Kemudian ini mohon izin bertanya untuk view UNVR setelah terjadi boykot, apakah ini panjang ya, apakah bisa turun ke bawah 3.000? Sekarang harganya 3.400 atau 500. Apakah harga saat ini sudah mencerminkan fundamentalnya ya? Mohon pencerah. Nih kalau ngetik itu dibaca dulu ya. Mohon pencerahan untuk investasi Pak. Terus terang ini saya lagi mau nambah posisi, tapi nunggu harga terbaik dari Pak IF tentunya. By the way, terima kasih untuk DRMA dan MAPA di Pierce. Sangat puas dengan rekomendasi tim Pierce. Terima kasih, ini member Pierce ya. Kita akan lihat UNVR. Apakah akibat boykot terjadinya konflik di Israel dan Palestina itu kan sekarang ini ada aksi boykot ya untuk produk-produk yang berafiliasi ya, dianggap berafiliasi, memberikan dukungan dan sebagainya. Nah, kita sebagai investor tentunya ya bisa melihat dari sisi secara kuantitatif atau secara objektif dan juga secara subjektif ya. Subjektif itu ada orang yang idealisnya tinggi ya, apalagi investor saham syariah itu kan mereka memilih saham syariah itu pun sudah dalam bentuk idealisme ya. Jadi mereka nggak mau menyentuh saham yang lain selain saham syariah. Nah, ada juga yang misalkan ada saham syariah tetapi terboikot gitu dalam kondisi ini gitu ya. Apakah ini merupakan sebuah strategi? Ya itu nggak apa-apa, sah-sah aja ya. Ini ada yang bertanya tadi kalau nggak salah atau kemarin, saya juga lupa, saya baca sekilas ada yang konsultasi ke advisor Pierce. Oh, ini harusnya saham ini tidak masuk karena produknya atau brandnya termasuk yang diboikot gitu ya, walaupun dia saham syariah. Tetapi kita sebagai investor juga ya ada yang mengambil keputusan itu berdasarkan sebuah data objektif yang kita olah secara kuantitatif ya kan. Nah, bagaimana kita akan, tentunya di FTalk ini kita tidak bisa tidak menggunakan data, harus menggunakan data gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari kinerja UNVR ini di 2000, ini perusahaan mature ya, bukan ya bisa dikatakan bukan yang kita melihat perusahaan ini growth stock
atau perusahaan yang pertumbuhannya itu gila-gilaan gitu ya. Ini kalau Anda beli perusahaan ini tentunya Anda sudah paham itu. Jadi perusahaan big caps atau perusahaan major yang kapitalisasinya sudah sangat besar tentunya untuk dibuat tumbuh itu tidaklah mudah. Butuh pertumbuhan ekonomi yang besar untuk membuat dia tumbuh ya. Sedangkan setelah pandemi ini saya melihat masih perekonomian itu masih belum bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan yang bisa mendongkrak atau men-trigger pertumbuhan yang lebih besar. Apalagi perusahaan sebesar Unilever ini yang secara global pun juga kemungkinan juga mereka masih belum tumbuh sampai dengan saat ini. Tetapi Anda perlu melihat dari pos atas atau revenue-nya sampai dengan 2022 ini tahunan dulu ya. Kita melihat pertumbuhan di atas itu masih cukup stabil, artinya market tidak berubah. Market atau pangsa pasar dari Unilever sendiri itu masih bisa bertumbuh meskipun memang kita tidak bisa berharap pertumbuhan yang signifikan. Itu satu harus Anda camkan ya, pertumbuhannya masih di atas. Nah, pertumbuhan di atas memang tidak selalu diikuti sampai dengan ke bawah. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan revenue itu tidak diikuti ke bawah? Pertama, itu pasti soal adalah efisiensi. Efisiensi itu bisa banyak hal, misalkan ketidakefektifan dalam operasionalnya ataupun marketingnya yang tidak efektif sehingga cost-nya terlalu besar sehingga mengikis dia punya revenue, labanya menjadi turun dari tahun sebelumnya. Itu bisa banyak faktor. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan, kita masih melihat sebesar Unilever ini masih tumbuh di 2022 dan di 2023 itu ya. Kita melihat ini kemungkinan dia tidak turun juga tidak tumbuh ya sepertinya, karena di kuartal 1 kuartal 2 dia turun tipis ya 2%, 8%, kemudian di kuartal 3 dia masih tumbuh 1%-an. Jadi secara pos atas revenue kita masih melihatnya ini tidak banyak perubahan ya, mau ada di boykot atau tidak. Kemudian secara memang belum tercermin di sini ya, dan masalah boykot-boykotan itu kan sejak dari dulu ya. Konflik ini kan nggak terjadi hanya hari ini aja gitu ya. Dan toh ya Unilever masih ada sampai dengan hari ini gitu ya. Kemudian kita lihat dari yang positifnya di 2023 ini terjadi perbaikan di operasionalnya, di mana kalau Anda lihat di 2022 ini operasionalnya turun 6%, turun tipis saja. Jadi secara profitabilitas dia akan turun, pasti turun ya, tetapi di 2023 ini justru membaik. Ini yang menjadi catatan ya, kalau kita melihat di 2023 ini kuartal 2, kuartal 3 dia justru membaik di operasionalnya, dan di sini kita lihat di kuartal 3 dia plus 20% ya. Tapi ini kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan 2022 meskipun ada boykot kinerjanya. Nah, apakah ini sudah merefleksikan kinerja fundamentalnya? Sedangkan harga sahamnya ini kalau kita lihat kan kinerja Unilever ini ya revenue-nya ya di kisaran 40-an triliun ya, seturun-turunnya di 2021 39. Sedangkan di tahun ini pun masih di atas 40 triliun gitu ya. Apakah dengan kinerja yang saat ini gitu ya, apakah sudah mencerminkan harga sahamnya? Justru ini menurut saya ini sudah sangat jauh dari fundamentalnya, dimana kalau kita melihat kinerja revenue-nya memang tidak turun ya, tetapi yang menjadi masalah di Unilever sendiri adalah pos-pos bawahnya. Jadi manajemennya yang memang menurut saya perlu dioptimalkan, karena terbukti di beberapa tahun terakhir ini efisiensinya menurun gitu ya. Bagaimana kita lihat penurunan efisiensi ini? Apakah ini berbahaya atau tidak? Menurut saya ya ini hanya menjadi sebuah koreksi aja. Nantinya juga mereka sebagai perusahaan besar pastinya akan melakukan koreksi, dan ya ini masih terbilang cukup tebal kalau kita lihat dari segmennya, masih cukup revenue operasionalnya masih di atas 10%, ini bahkan masih di atas 20 di beberapa tahun terakhir. Kemudian kalau kita lihat secara kuartalan, di operasionalnya sendiri masih bertahan di angka 19%-an. Jadi ini masih cukup terjaga dan membaik justru di 2023 ini. Kemudian untuk laba bersihnya pun ini kita melihatnya ini juga justru membaik ya. Kalau kita lihat, perhatikan chartnya ini baik-baik ya. Di sini ada rebound ya di NPM-nya.
Ya mungkin di kuartal 4 nanti mungkin akan justru lebih baik dari kuartal 4 tahun lalu, karena kuartal 4 tahun lalu itu kinerja Unilever itu cukup rendah. Ya, itu menurut saya ya. Jadi ini secara teknikal sahamnya ini sudah berada di bottom ya, menurut saya seperti itu. Nah, bisa nggak sih turun lagi? Ya sangat bisa, kenapa tidak gitu ya. Apalagi ada sentimen yang negatif. Tetapi penurunan ini kita sudah bilang ya, kalau ini saham ini kalau masih downtrend ya masih bisa turun tentunya. Ini masih bisa turun ke 3.200, 3.200 sampai dengan mungkin kalau kita bicara di bawah 3.000 ya terdekatnya di 2.700. Di mana di sini juga ada support ya 2.800 ini. Gitu. Nah, ini kalau kita beli ini tentu saja potensi capital gain-nya yang kalau dia pulih, misalkan nantinya laba bersihnya bisa kembali di angka 7T, karena dia normalnya tuh di atas 7 ya. Di atas 7T sekarang ini masih di 5 ya. Nah, ini kan di atas 7 itu bisa di angka 9 dan sebagainya. Artinya di sini ada perbaikan secara efisiensi dan operasionalnya membaik. Ini akan bisa pulih kembali seperti sebelumnya. Dan ini termasuk juga bisa dikatakan ya defensive stock gitu ya. Kalau kita lihat dari dividen memang tidak terlalu besar secara yield. Secara yield tidak terlalu besar karena ya pertama memang dia masih ada pertumbuhan ya, artinya mereka investingnya cukup ya, mungkin di riset dan sebagainya itu membutuhkan dana dan sehingga yieldnya ini dan DPR-nya pun juga bisa dikatakan cukup besar ya, tapi memang secara yield memang tidak terlalu besar gitu ya, karena ini ya lagi kita lihat dari yieldnya ini beberapa tahun ini cuma stabil di angka 2%. Jadi kalau ngambil ini sekarang ini wah justru waktunya, karena kita ada potensi untuk mendapatkan capital gain. Apalagi kalau dia sampai turun di bawah 3.000 ya itu sangat bagus sekali sih menurut saya gitu. Kapan lagi dapat Unilever di bawah 3.000 gitu ya, karena nggak ada masalah apa-apa ya di sini. Menurut saya tidak ada masalah, menurut saya stabil ya, stabil ya, terjadi penurunan di bawah, tetapi penurunan itu menurut kami masih bisa ditoleransi. Dengan penurunan harga saham yang sudah berapa persen ini kita harus lihat ya, karena ini juga harus kita hitung ya. Kalau kita lihat dari penurunan harga sahamnya ini, apakah ini sudah turun sekitar 68% ya, 68% itu angka yang besar ya gitu. Dan kalau misalkan kita bisa dapat di angka sekarang ini, kemudian dia pulih setidak-tidaknya kembali di atas EMA 60 gitu ya, itu kita bisa dapat profit sekitar 60%-an hanya di 5.600 ini aja ya, katakanlah dia konsolidasi gitu ya, karena kan posisi saat ini fundamentalnya itu sebenarnya tidak bisa dikatakan dia turun signifikan sehingga membuat sahamnya turun signifikan, seharusnya seperti itu ya. Namun ya lagi-lagi ya kita hanya bisa memprediksi, bukan kami yang mengontrol harga sahamnya. Semua bisa terjadi gitu. Tapi menurut saya penurunan fundamentalnya itu justru tidak tercermin di harga sahamnya yang sudah turun sangat signifikan. Menurut saya ini sudah overreact. Jadi ya kita bisa melihat ini sudah terjadi fear dan sebagainya ya. Mungkin itu adalah waktu yang tepat seperti yang kami lakukan di saham-saham lain seperti Telkom di 2020 ketika saham-saham bank yang lain sudah rebound kemana-mana, saham Telkom malah menurun gitu ya. Kami ingat sekali karena ya sekali lagi ya ini ya saham Telkom itu ketika indeks naik ya pulih, mereka malah turun. Nah seperti itu. Jadi ketika orang lain takut ya itulah waktu yang tepat untuk masuk. Jadi kalau Anda mungkin membaca forum sedang banyak orang bilang ini bla 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 dan sebagainya, Anda harus kembali ke data. Apakah menurut Anda sama dengan yang ditakutkan orang-orang atau tidak? Sekali lagi ya, seperti itu caranya. Kalau kita melihat ketakutan itu, justru kita akan semangat untuk melihat bagaimana ke depannya, ya. Karena itu bisa jadi adalah sebuah peluang besar yang kemungkinan karena hanya sedikit orang yang akan berhasil di market. Ya, kalau mayoritas takut, berarti kita harus berani. Kalau mayoritas orang berani, kita harus jadi orang takut gitu ya. Itu sudah menjadi rumus kami dia. Makanya kita nggak pernah ngejar-ngejar saham yang naik, kita berburu saham-saham yang akan naik, yang fundamental bagus soal investing jangka panjang seperti itu. Oke, semoga bisa mencerahkan ya terkait boykot-boykotan. Saya rasa boykot ini tidak terjadi hanya hari ini aja, dulu sudah juga ada, tetapi baik-baik aja, nggak ada masalah dengan fundamentalnya seperti itu.
Ini menurut saya sekali, ini pendapat saya, jadi Anda boleh berbeda. Silahkan. Untuk Toba, apakah sudah pullback? Confirm Pak ya, boleh bantu pendapatnya. Kita akan coba lihat Toba. Oke, pullback jangka pendek gitu ya. Sudah pullback sejak awal November ya. Sekarang ini mengarah, ini sudah mulai dibahas ya, targetnya adalah 300 ya. MA60 itu di 290 sampai dengan 300. Sudah terkonfirmasi. Oke. Mohon pendapatnya untuk Ruiz secara teknikal. Oke, kita lihat Ruiz secara teknikal. Secara teknikal kalau kita lihat dari pergerakan terakhir, dia tembus MA60 langsung meluncur seperti ini ya. Ini dia melewati batas koreksinya, artinya ini berubah menjadi downtrend. Secara teknikal dia downtrend gitu kan. Ya. Jadi ini sekarang ini downtrend seperti ini. Ya, jadi ini pertanyaannya adalah pendapatnya untuk secara teknikal. Mungkin jangka pendek dia mungkin bisa aja dia naik dulu di 248, tapi ini proses turun ke bawah sini ya, ke 180-an, dan mungkin akan konsolidasi seperti ini ya. Sementara ini seperti itu selama tren turunnya ini masih dijaga. Oke. Minta pendapatnya untuk Saratoga secara teknikal, apakah ada potensi rebound? Apa masih konsolidasi? Kita lihat Saratoga. Sekarang ini potensinya rebound ya, karena dia masih potensi pullback untuk meretest resist yang dulunya adalah support. Jadi sebuah support yang sudah dilewati itu sekarang menjadi resist, yaitu di 1550 ini ya. Jadi mungkin bisa naik ke, ini potensinya rebound ya, karena di sini juga ada golden cross. Kemudian potensinya ini 1550 sampai dengan MA60 ini karena sifatnya dinamis, ya ini bisa bergerak ya. Sementara ini di 1590. Oke. Tolong bahas HMSP untuk trading, sudah punya di 905 sebesar 5 PV. Ada rencana mau averaging up jika harga menembus 1000. Kira-kira target price paling baik di area berapa? Terima kasih dan sehat selalu. Terima kasih. HMSP kan sudah kita bahas sebelumnya, targetnya di atas 1000. Kalau Anda belum tahu ya, boleh di Telegram, cek Telegram BF Advisor ya. Di situ Anda akan ketemu target di sini, targetnya ya. Ini kita share tanggal berapa? Tanggal 3 November. Tanggal 3 November ini targetnya adalah 990. Target berikutnya di 1080. Ini target 0,618 yang dimana di sini juga ada gap ya. Di 1120 itu ada gap ya untuk MSP, kita cek coba. Tapi yang jelas untuk 0,618 itu ada di 1060-an dan mungkin bisa berlanjut sampai dengan 1125 dan 1200 ya. Ini kalau dia sudah melewati 0,618, dan ini pun bisa ya, karena ini adalah resist konsolidasinya. Jadi MSP itu kalau ada yang tanya MSP sekarang trennya apa? Tren naik jangka pendek tetapi dia konsolidasi jangka panjang. Ya, jadi bisa dilihat seperti ini. Ini kan konsolidasi. Ya, ini konsolidasi di area yang mungkin sedikit bisa kita gambarin di sini. Ini adalah konsolidasinya. Jadi kalau strateginya seperti apa kalau kita mau trading di saham ini, ya kita akan memasang target di dekat-dekat dengan resist konsolidasinya. Berapakah target konsolidasinya itu? Yaitu di 1100-an gitu ya. Tetapi 1080 itu 0,618 yang memungkinkan dalam jangka pendek ini tercapai. Begitu. Jadi kalau Anda pengen lihat analisis yang lengkapnya ada di Telegram. Jadi silahkan follow Telegram kami di YF Advisor. Nanti ketemu target-target nggak cuma MSP ya, ada PTBA, ada Daru, ada ITMG, ada Buka dan sebagainya. Anda juga bisa melihat playlist YF Talk gitu ya. Di situ semuanya ada. Jadi Anda bisa akses secara gratis di Telegram. Baik, seperti itu. Pewon gimana Pak? Apakah menarik untuk trading? Menarik atau tidak, kita harus lihat bagaimana potensi upside-nya. Nah, untuk Pewon sendiri sekarang ini sedang rebound di atas support 400 level psikologis, dan ini
menarik atau tidak itu tergantung ya, potensi kenaikannya adalah sekitar 7 sampai dengan 10%. Jadi cukup lah ya menarik dengan risk yang mungkin kurang dari 5% ya. Ini bisa Anda proteksi di angka 400 sampai dengan 390 yaitu 5%-an. Menarik ya, secara risk rewardnya lebih besar rewardnya. Tolong bahas MPXL untuk swing entry and target berikutnya harga berapa? Oke, untuk trading MPXL terakhir, wah ini cukup ya, bisa dikatakan ini menjebak ya. Ini banyak orang di sini nih, saya yakin. Ini akibat dividen ya, dividennya 17 November. Nah, ini dividennya ini kan sudah berlangsung ya, sudah melewati X-date ya. Jadi ini kemungkinan ada potensi untuk rebound. Targetnya kita akan mengacu pada swing terakhir yaitu di 0,3. Ini sudah tercapai di gap terakhir di 194. Ini ada gap yang kebetulan adalah 0,3. Kemudian target swing berikutnya ada di 224. Dan untuk saat ini kalau Anda punya gitu ya, proteksinya di berapa? Di bawah M60 ya, di 174. Seperti itu. Ini nggak tanya proteksi, tapi saya berikan karena itu sangat penting ya. Proteksi, stop loss, cut profit dan sebagainya itu sangat-sangat penting, dan itu banyak orang mengabaikannya. Ya, banyak orang itu kalau beli itu ekspektasinya profit padahal nggak selalu. Ya. Jadi ya kita harus tahu itu, dan kita tidak capek-capek untuk mengedukasi ya, karena saya rasa itu adalah salah satu resep utama untuk berkarir panjang di market. Kalau Anda nggak mau cut loss, nggak mau melakukan manajemen risiko, itu ya tinggal dihitung aja berapa lama Anda di market nantinya ya. Oke, tolong bahas OLTJ untuk akhir tahun. Udah punya 1755, proteksi dan TP berapa? Sebelumnya mohon maaf sekali, seperti biasa kami tidak bisa memprediksi hari, waktu. Akhir tahun itu misalkan, akhir tahun itu kan tanggal berapa terakhir perdagangan gitu ya. Jadi ya kita nggak bisa prediksi waktu. Tapi kalau Anda tanya targetnya berapa, kita bisa melihat. Tapi kalau waktunya misalkan besok hari Jumat saham OLTJ di harga berapa ya? Saya juga nggak tahu, nggak bisa prediksi itu. Jadi mohon maaf sekali, itu mungkin menjadi sebuah kelemahan saya, dan kelemahan itu ya menurut saya nggak masalah gitu ya. Jadi untuk target saat ini, orang ini tanyanya relatif jangka menengah ya, lebih dari 1 bulan kan, ini masih bulan November ya, lebih dari 1 bulan. Kita menggunakan time frame jangka menengah yaitu weekly gitu ya. Sudah punya di angka 1755. Proteksi dan TP di berapa? Kita akan melihat proteksinya dulu. Proteksinya kalau Anda punya di 1755, bisa di support terakhir yaitu 1720. Artinya apa? Kalau dia turun ke bawah sini, dia bisa membentuk wave C. Ini kan A, B, C. Saya ulangi. Ya, saya buat chartnya dulu. A, B, C, dan C-nya ini bisa lebih dari A. Maka dari itu kita akan memproteksinya lebih ketat di 1720 ini. Targetnya berapa? Targetnya di 1860. Ini target pertama. Kalau dia bisa lebih, ya mungkin bisa di 1920-an. Seperti itu. Tapi apakah itu akan tercapai di besok atau akhir tahun besok atau awal tahun depan, saya tidak tahu, mohon maaf sekali. Sudah saya bahas semua UNVR, sudah saya bahas juga teknikalnya. Kalau turun bisa berapa tadi? Ya bisa di bawah 3000 bisa ya, tapi ini sekarang ini sudah relatif di bottom, tadi sudah saya bahas kalau tidak salah ya. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Apa yang kami sampaikan adalah opini pribadi, analisa pribadi, prediksi pribadi, pendapat pribadi, jadi bisa benar bisa salah. Anda bisa olah ulang, bisa buat analisa lagi, bisa jadikan trading plan, bisa buat investing plan. Yang jelas itu adalah yang harus Anda lakukan setelah menonton di F-Talk. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.